Kisanak kembali bersama saya di channel Legenda. Kita lanjutkan cerita Api di Bukit Menoreh untuk bagian yang ke-7. Bagian yang ke-6 diceritakan ketika Untoro diobati lukanya oleh Kitanumetir di Dusun Pakuwon. Sedangkan Agung Sedayu paksa oleh Untoro untuk pergi ke Sangkal Putung menyelamatkan diri sekaligus menyampaikan pesan kepada Widuro. Baik, kita lanjutkan Kisanak untuk bagian yang ke-7. Malam yang gelap masih merajai seluruh permukaan bumi. Satu-satu di langit bintang berbudahulu muncul dari balik awan yang mengalir dihanyutkan angin selatan. Udara yang dingin membelai daun-daun dan pohon-pohon yang masih basah. Di atas jalan berbatu-batu menuju Sangkal Putung lewat Kali Asat, terdengarlah suara kaki derap kuda. Kuda itu berlari dengan kencang, namun tidak dengan kecepatan penuh. Penunggangnya Agung Sedayu bukanlah seorang penunggang kuda yang berani. Karena itu, meskipun perasaan takut selalu mengejarnya, namun ia tidak berani memacu kudanya dengan kecepatan penuh. Ketika Agung Sedayu mencoba memandang jauh ke depan, jantungnya menjadi berdebar-debar. Sekali lagi, ia harus membelok, kemudian ia akan sampai ke Bulak Dowo. Di ujung bulak yang panjang itulah terdapat sebuah pohon randu alas raksasa yang terkenal dengan sebutan tikungan randu alas. Di bawah randu alas, jalan membelok ke kiri lewat Kali Asat, dan sekali lagi ia harus membelok ke kanan. Kemudian ia akan sampai ke jalan lurus langsung menuju Sangkal Putung. Teringatlah ia akan cerita tentang genderuwo bermata satu. Penunggu randu alas itu terasalah seluruh bulu-bulunya tegak. Tetapi terdorong oleh ketakutan yang lain, ketakutannya kepada kakaknya yang akan membunuhnya, maka terpaksa juga kudanya berlari. Meskipun demikian, Agung Sedayu tidak henti-hentinya meratap di dalam hati. Perintah kakaknya dirasakannya telah menghadapkannya pada suatu pilihan yang sama-sama mengerikan baginya. Seakan-akan kakaknya sengaja menjerumuskan ke dalam daerah maut, berjalan ke Sangkal Putung, atau tinggal di rumah Kitanumetir. Maut itu dapat hadir di setiap saat untuk mencekiknya. Ketika sekali lagi Agung Sedayu memandang ke depan, kudanya telah sampai ke kelok jalan. Dan sesaat kemudian, di hadapannya terbentang daerah persawahan yang panjang, Bulak Dowo. Kini hujan telah benar-benar teduh. Bahkan di antara bintang-bintang di langit, tampak bulan tua muncul di balik awan. Cahaya yang kemerah-merahan memencar terlempar ke atas daun-daun padi yang subur di tanah persawahan. Di sana-sini air yang bergenangan memantulkan sinar bulan yang redup. Sekali-sekali Agung Sedayu menengadahkan wajahnya. Mula-mula ia agak berlega hati ketika malam tidak lagi demikian pekat. Namun tiba-tiba karena itu maka terasa segenap bulu tubuhnya menjadi tegak. Jauh di daerah timur, remang-remang dilihatnya hutan yang terbujur ke selatan, seolah-olah raksasa sedang tidur terlelap. Sepi. Agung Sedayu segera memalingkan wajahnya. Kalau ia menempuh jalan timur, maka ia akan menyusur jalan di tepi hutan itu. Ia menarik nafas. Untunglah kakaknya berpesan untuk menempuh jalan barat. Meskipun agak jauh sedikit, lewat jalan ini jaranglah orang bertemu binatang buas yang kelaparan dan mencari mangsanya sampai keluar daerah perburuan mereka. Tetapi tiba-tiba mata Sedayu terbentur pada sebuah pohon yang besar menghadang di ujung jalan randu alas. Tanpa disadarinya, Sedayu menarik kekang kudanya sehingga kuda itu memperlambat larinya. Pohon itu di mata Sedayu seolah-olah berbentuk seorang raksasa yang tegak, memandang dengan mata penuh nafsu. Tidak, malahan tiba-tiba rimbun daunnya berubah menjadi kepala hantu yang bulat keputih-putihan, genderuwo mata satu. Hampir Agung Sedayu memekik ketakutan.
tetapi suaranya tak sempat meloncat keluar. Sekali lagi ia menarik kendali kudanya lebih keras. Dan kini kuda itu berhenti. Jantung Sedayu berdebar terlalu cepat. Terdengarlah nafasnya berkejaran lewat lubang hidungnya. Tiba-tiba perasaan takutnya memuncak. Tetapi ketika terpikir olehnya untuk kembali ke Dukuh Pakuwon, hatinya tertekam oleh ketakutan yang lain. Kakaknya siap membunuhnya. Oh, terdengar Agung Sedayu mengeluh. Dirasanya seakan-akan dirinya adalah manusia paling sengsara di atas bumi ini. Kakaknya yang selama ini amat menyayanginya, menjaganya setiap saat, tiba-tiba kini membiarkannya dihadang maut, bahkan memaksanya untuk terjun ke daerah yang mengerikan itu. Terasa mata Sedayu menjadi basah karenanya. Ia tidak dapat mengerti mengapa ia harus pergi ke Sangkal Putung malam ini. Ternyata Untoro lebih sayang kepada Widoro daripada kepadanya. Ibu, ayah, desisnya. Tapi ia terkejut mendengar suaranya sendiri. Kalau ayah dan ibunya yang sudah meninggal itu tiba-tiba datang, maka ia pun akan mati ketakutan. Karena perasaan itulah, maka Sedayu menjadi semakin bingung. Ingin ia berteriak, namun tak bisa dilakukannya. Tanpa disadarinya, ketakutan itu telah membawanya mendekati bencana yang jauh lebih besar daripada yang dihayalkan tentang genderuwo bermata satu. Jauh di belakangnya berderap seekor kuda yang lain, Alap-alap Jolotundo. Pada saat Agung Sedayu dibakar oleh ketakutan, pada saat itu Alap-alap Jolotundo memacu kudanya habis-habisan. Mula-mula ia ragu-ragu terhadap pemuda yang dikejarnya. Apakah pemuda itu tidak akan mencelakakannya? Seakan-akan pemuda itu benar-benar seperti yang dikatakan Untoro. Maka kedatangannya adalah untuk mengantarkan nyawanya. Tetapi kemudian diingatnya bagaimana sikap anak muda itu ketika Pandai Besi Sandang Gabus menyerangnya. Tiba-tiba Alap-alap Jolotundo itu tersenyum. Kalau Agung Sedayu benar-benar anak yang mumpuni, ia pasti mengambil jalan timur. Ternyata anak itu menurut Griyo telah mengambil jalan barat. Menyenangkan, desisnya. Aku akan dapat permainan yang baik. Jauh lebih baik dari Untoro yang luka itu. Maka Alap-alap Jolotundo itu pun memacu kudanya lebih cepat. Mudah-mudahan aku dapat menyusulnya. Kaki-kaki kuda Alap-alap Jolotundo itu pun berderap pula di atas jalan berbatu menuju Sangkal Putung lewat Kali Asat. Di benaknya sama kali tidak terhiraukan genderuwo mata satu di tikungan Randu Alas. Cerita itu pernah didengarnya pula. Tetapi hati Alap-alap Jolotundo yang muda itu tidak sekecil hati Agung Sedayu. Karena itu, Alap-alap yang garang itu tidak pernah gentar seandainya betul-betul ada genderuwo mata satu menghadang di hadapannya. Bahkan, ia akan lebih gentar apabila bertemu dengan Untoro. Karena itu, Alap-alap Jolotundo berpacu dengan penuh gairah. Kalau ia dapat menangkap anak muda itu, memenggal kepalanya dan melemparkan kedua bagian tubuhnya yang terpisah itu, maka ia akan dapat menggetarkan laskar Pajang yang bersarang di Sangkal Putung. Kembali Alap-alap Jolotundo tersenyum, dan bersamaan dengan itu kudanya dipacu semakin cepat. Kini ia bertekad untuk dapat menyusul anak muda itu. Di Bulak Dowo, Agung Sedayu masih terpekur di atas punggung kudanya yang tegak seperti patung. Dadanya yang penuh sesak oleh gelora perasaannya seakan-akan hendak meledak. Bahkan akhirnya Agung Sedayu tidak berhasil menguasai dirinya. Sehingga beberapa kali ia terdengar mengeluh. Di tengah-tengah bulak yang panjang dan sepi itu, seolah-olah Agung Sedayu dapat kesempatan untuk meledakkan segala himpitan di dadanya. Agung Sedayu tidak tahu sudah berapa lama ia berhenti di tengah-tengah jalan di antara sawah-sawah yang terbentang demikian luasnya. Tetapi akhirnya ia terkejut
ketika lama-lama terdengar derap kuda di belakangnya. Perlahan-lahan Agung Sedayu mengangkat wajahnya. Didengarnya suara itu baik-baik. "Derap kuda?" desisnya. "Siapa?" Sedayu mencoba untuk menebak. "Adakah Kakang Untoro?" katanya seorang diri. Kemudian ia menggeleng. "Lukanya agak parah," kata-katanya dijawabnya sendiri. "Adakah mereka itu gerombolan alap-alap Jolotundo?" Kembali ia berkata sendiri. Terdengar kata-kata itu sendiri, dada Sedayu berdentang. Namun karena pengalamannya yang picik, maka perhitungannya pun picik pula. Katanya, "Alap-alap Jolotundo tidak berkuda." Untuk sesaat, Sedayu menjadi agak tenang. Bahkan ia mengharap mendapat teman untuk melewati tikungan Randu Alas. Tetapi tiba-tiba tumbuhlah di dalam benaknya, "Bagaimana kalau alap-alap Jolotundo itu menemukan kudaku?" Sekali lagi, dada Agung Sedayu berguncang. Pikiran itu semakin lama semakin kuat. Malah kemudian Agung Sedayu menjadi pasti, pikirnya. Derap kuda itu adalah derap kudaku sendiri, tetapi dengan alap-alap Jolotundo di punggungnya. Demikianlah, tiba-tiba kaki Agung Sedayu menjadi gemetar. Di dalam kecemasannya, maka lenyaplah segala akal yang jernih. Yang ada di dalam hatinya tinggallah, bagaimana aku harus bersembunyi di bulak ini. Derap kuda di belakangnya semakin lama semakin dekat. Ia tidak dapat mengira-ngira masih berapa jauhnya. Namun di malam yang sepi itu, suara derap itu rasa-rasanya tinggal beberapa langkah di belakangnya. Tiba-tiba mata Agung Sedayu tersangkut pada sebuah parit yang agak dalam. Tanpa berpikir lagi, maka dengan tergesa-gesa ia meloncat turun. Demikian tergesa-gesanya sehingga ia jatuh terjerembab di tanah yang becek. Tertatih-tatih ia bangun, kemudian berlari-lari terjun ke dalam parit, sehingga pakainya yang basah menjadi semakin kuyup. Tetapi Sedayu sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Bahkan kemudian, dengan tidak mengingat persoalan-persoalan yang dapat terjadi kemudian, anak yang ketakutan itu memungut sebuah batu, dan dengan batu dia melempar kudanya. Kuda itu terkejut, satu kali itu melompat, kemudian berputar-putar dan berlari kencang ke arah tikungan Randual. Pada saat itulah alap-alap Jolotundo muncul di kelok jalan di belakangnya. Hati anak muda yang sedang berpacu itu pun berdesir ketika di dalam keremangan cahaya bulan ia melihat seekor kuda yang berlari ke arah dengan kudanya. Adakah kuda itu kuda kawan Untoro? Kedua ekor kuda itu masih belum terlalu dekat. Dengan demikian, alap-alap Jolotundo masih belum dapat melihat bahwa di punggung kuda itu tak ada seorang pun yang menaikinya. Karena itu, sesaat dia masih diganggu oleh keraguan-keraguan. Jangan-jangan penunggang kuda itu benar-benar sakti, seperti yang dikatakan Untoro. Bukankah aku alap-alap Jolotundo? Desisnya. Alap-alap Jolotundo tidak mengenal takut, meskipun seandainya yang berkuda itu Untoro sendiri. Alap-alap yang muda itu tersenyum sendiri ketika dari sudut hatinya terdengar jawaban. "Ya, karena kau tahu pasti bahwa Untoro sedang terluka parah." Alap-alap Jolotundo itu pun segera memacu kudanya secepat angin. Ia tidak mau melepaskan buruannya atau menunggu sampai ke sangkal putung. Orang itu harus segera ditangkapnya, hidup atau mati. Karena itu, tiba-tiba alap-alap itu berteriak ngeri, mirip seperti suara burung alap-alap yang berteriak di udara. Kudanya itu pun berlari semakin kencang seperti gila. Agung Sedayu seakan-akan membeku di dalam air parit yang dingin. Ia melihat seekor kuda lari di muka hidungnya. Lihatnya pula anak muda sebayanya duduk merapat di atas punggung kuda itu seperti sedang berpacu. Dalam keremangan cahaya, Agung Sedayu dapat mengenal bahwa penunggang kuda itu adalah anak muda yang tadi bertempur dengan kakaknya, alap-alap Jolotundo. Maka dari itu giginya gemeretak, tetapi sama sekali bukan karena kemarahannya. Untuk beberapa saat, Agung Sedayu tidak dapat menggerakkan, meskipun hanya ujung jari. Hatinya berdebar-debar seakan-akan bunyi guruh meledak-ledak di dalam rongga dadanya.
Suara kuda alap-alap Jolotundo itu pun semakin lama semakin samar. Ketika Agung Sedayu menjengukkan kepalanya yang gemetar, lamat-lamat dilihatnya sebuah nokta hitam semakin lama semakin kabur. Dan akhirnya hilang, seakan-akan ditelan oleh genderuwo bermata satu di ujung jalan. Tetapi Sedayu kini sudah tidak lagi ingat kepada genderuwo bermata satu itu. Dan matanya pun kini dapat melihat pohon randu alas itu dengan jelas. Lingkaran yang keputih-putihan di tengah-tengah bayangan hitam itu tidak lain adalah bagian-bagian yang tidak berdaun. Sedayu menarik nafas. Namun ketakutan yang lain kini mencekamnya. Bagaimanakah seandainya alap-alap Jolotundo itu kembali? Dan perasaan takutnya itu semakin lama semakin menghunjam ke pusat dadanya. Demikian takutnya sehingga Agung Sedayu tidak dapat lagi berpikir. Tiba-tiba ia berdiri dan merangkak menaiki tepian parit. Seperti orang yang kehilangan kesadaran diri, Agung Sedayu berlari-lari ke arah jalan kembali ke Dukuh Pakuwon. Biarlah kakaknya membunuhnya daripada mati karena tangan alap-alap Jolotundo yang garang itu. Mula-mula ada juga niatnya untuk lari kemana saja, tidak ke arah alap-alap Jolotundo dan tidak kembali ke kakaknya. Tetapi kemana? Dan apakah yang akan terjadi dengan dirinya besok, lusa, dan seterusnya? Karena itu, maka niat itu pun tak berani dilakukan. Ketika Agung Sedayu hampir saja sampai ke pangkal jalan bulak yang panjang itu, sebelum ia membelok, tiba-tiba lagi ia mendengar suara derap kuda. Karena itu langkahnya pun terhenti. Dicobanya untuk mengetahui dari arah mana kuda itu datang. Ketika ia menoleh, di sepanjang bulak dowo itu tak terlihat sesuatu. Sementara itu derap kuda itu pun menjadi semakin dekat. Sekali lagi Agung Sedayu menjadi semakin bingung, sehingga ia kembali berlari ke arah parit tepi jalan. Tetapi parit itu melengkung dan berbelok. Karena itu ia memerlukan waktu untuk mencapai kelokan parit itu. Ketika kuda itu muncul di siku jalan, Sedayu baru mencapai tanggul parit, sehingga dengan tergesa-gesa ia melompat terjun ke dalamnya. Namun orang yang berkuda itu sempat melihatnya, dan tiba-tiba saja penunggangnya menarik kekang kudanya, dan tepat di muka Agung Sedayu terjun, kuda yang berlari kencang itu pun berhenti. Agung Sedayu masih terbaring di dalam parit. Hanya wajahnya sajalah yang berada di permukaan air. Ketika ia mendengar bahwa derap kuda itu berhenti, maka ia menjadi semakin ketakutan dan kembali merataplah ia di dalam hati. Meratapi nasibnya yang malang semalang-malangnya. Didengarnya orang di atas punggung kuda itu menggeram. Dan kemudian didengarnya orang itu berkata, "Siapa yang bersembunyi di dalam parit?" Mendengar suara itu, dada Agung Sedayu bergoncang. Serasa nyawanya telah berada di ujung ubun-ubunnya. Jawablah!" Terdengar suara itu pula, berat dan lantang. "Siapa itu? Kalau kau ingin berbuat baik, datanglah. Kalau kau tidak datang, bersiaplah. Kita akan bertempur." Agung Sedayu benar-benar menjadi beku. Ia tidak dapat berbuat lagi sesuatu apapun. Tubuhnya menggigil, namun mulutnya masih terkunci. "Nah," suara itu berkata pula, "kau tidak mau menampakkan dirimu. Siapapun kau, aku tidak akan takut. Berkemaslah, kita mengadu kesaktian." Sedayu masih mendengar orang itu melompat turun. Kemudian tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh menjenguknya dari atas tanggul. Melihat orang itu, Sedayu benar-benar hampir pingsan. Seorang yang menerapkan sebuah topeng untuk menutupi wajahnya. Tubuhnya yang sedang berbalut dengan kain geringsing. Ketika orang itu melihat Agung Sedayu, maka ia berdelelah tertawa. "Hehehe, kenapa kau berbaring di situ? Apakah kau sedang mulai bertapa? Tapa kungkum. Ayo, mudarlah tapamu sebentar. Kita perkenalan. Orang yang biasa tanpa kungkum adalah orang yang sakti. Tidak akan betah demikian lama berendam dalam air kalau udara begini dingin. Ayo, bangunlah." Agung Sedayu masih menggigil. Memang udara semakin dinginnya, tapi Sedayu tidak merasakan udara yang dingin itu. Sehingga terdengar orang itu berkata lagi,
Benar-benar kau orang sakti. Kau dapat menutup segenap panca indramu sehingga kau tidak terpengaruh oleh kedatanganku. Kalau demikian, aku terpaksa membangunkan kau. Tiba-tiba orang itu pun meloncat turun. Dengan serta-merta, ia mencoba untuk mengangkat tubuh Agung Sedayu. Tetapi tubuh itu tak terangkat. Bahkan orang itu kemudian berkata, "Belum pernah aku menjumpai orang seberat ini. Aku telah menjelajahi hampir seluruh sudut kerajaan Demak, kemudian Pajang, Jipang, segala pecahan Demak." Orang itu menggeleng-gelengkan kepala, tetapi ia berkata pula, "Bangunlah hai Pertapa, mumpung kau baru memulainya. Kalau tidak, jangan kau sebut aku curang kalau aku membunuhmu sebelum kau pudar dari tapamu." Baiklah, sampai di sini dulu Kisanak. Bagian yang ketujuh, cerita api di Bukit Menoreh. Siapakah sebenarnya orang yang berpakaian kain geringsing dan menemui Agung Sedayu yang sedang bersembunyi di parit? Kita akan mengetahui di cerita api di Bukit Menoreh bagian yang ke-8. Terima kasih Kisanak. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Terima kasih.